Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Dulhaq. Saya di sini akan menjelaskan tentang website Poliklinik yang kita buat sebagai tugas capstone dari bimbingan karir. Saya berasal dari kelompok BKWD 04. Ya, pertama-tama kita akan menjelaskan di bagian halaman home ini adalah halaman utama yang kita tampilkan. Untuk sebelumnya kita login ke halaman admin dan halaman login dokter dan login pasien. Nah, pertama-tama kita akan membahas halaman login admin dulu. Nah, ini halaman login admin. Kita menggunakan username admin dan passwordnya 123. Kemudian passwordnya ini sudah kita hash menggunakan enkripsi MD5. Jadi di sini bisa menampilkan pasien, jumlah obat yang ada, dan jumlah dokter yang ada di sini. Dan kita masuk data pasien. Ya, ini pasien cuma ada 3. Kemudian akan menampilkan pasien di sini cuma ada 3 dan obat cuma ada 2 dan ini di dokter cuma ada 2. Data pasien ini bisa kita ubah. Tuh. Tapi nomor rekam medis tidak bisa diubah karena ini berdasarkan register. Kita bisa ubah nomor KTP, handphone, alamat, dan nama saja. Ini juga bisa kita hapus. Kita coba dulu, nanti kita input kemudian kita hapus. Yang ini jangan dihapus karena tidak bisa dihapus karena sudah berelasi dengan database lainnya seperti itu. Ini dokter ada 2, Reno dan dokter Lukita. Ini ada data obat, ini obatnya, harganya terlalu mahal, saya random harganya soalnya. Ini untuk obatnya. Terus kemudian kita bisa input pasien di sini. Nomor rekam medisnya tidak bisa karena nomor rekam medis ini didapatkan dari register ya. Sebenarnya sedikit kurang berguna ini karena tidak bisa memasukkan nomor rekam medis untuk tambah pasiennya. Nah, untuk input obatnya ini dan input dokternya seperti ini. Kita bisa memilih polinya seperti itu. Dan kita input polinya random saja seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan melakukan untuk data pasien ini kita nanti gunakan untuk ubah dan hapusnya menggunakan data yang terbaru. Kita harus menggunakan incognito. Kemudian kita masuk ke admin poliklinik. Nah, terus kita login sebagai pasien. Nah, ini kita bisa login, kita register dulu dengan nama Tuan Krab semisal Tuan Krab. Tapi jangan dipisah karena ini jadi nganu. Sulis alamatnya kita pilih Bikini Batam, kita random saja. Nomor handphonenya juga random, nomor KTP-nya kita random saja. Terus passwordnya ini kita password dengan MD3 MD5 juga kita hash dengan passwordnya 123, confirm passwordnya 123, kemudian kita register. Oke, pendaftaran berhasil. Nah, terus kita login dengan nama Sulis dan passwordnya 123. Oke, ini nomor rekam medisnya terbaru ya, 7. Karena ini kita lihat dulu di bagian database-nya. Sudah ada 3 itu apa namanya? Sudah ada 3 pasien. Nah, nih dengan nomor rekam medis 003, 05, 06 dan 07. Ini ada 04 sebenarnya tapi saya hapus karena ya ini ada kesalahan waktu percobaan. Jadi nomor KTP-nya terisi malah nomor alamat. Dan ini sudah saya perbaiki yang terbaru. Dengan passwordnya kita hash dengan MD5, ini alamat, ini nomor KTP-nya, nomor handphone, dan ini nomor rekam medisnya 007. Selanjutnya ya, setelah 06 ini 07, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian mana tadi? Incognito. Nah, sebenarnya kita akan mendaftarkan poli nih. Nah, kita ini ada 3 poli nih. Misal kita poli UGD. Nah, di poli UGD ini tuh ada yang seharusnya ada banyak, dan karena ini bisa pada apa namanya, pada saat kita sosialisasi bengkel coding yang terbaru yang terakhir ini itu suruh untuk ada aktif dan nonaktif dari jadwal dokternya seperti itu. Jadi yang saya aktifkan hanya 3 ini, nanti kita lihat di bagian halaman dokter. Kita pilih UGD poli, terus kita pemeriksaan UGD poli pemeriksaan, dan hanya ada 1 jadwal karena saya buatnya hanya 1 jadwal, dan poli gigi tidak ada karena kita belum menambahkan jadwal pada poli gigi. Jadi kita pilih UGD. Untuk jamnya jam 8. Keluhannya batuk, pilek, berdahak.
dan kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Ini akan kembali di sini dan selesai. Ini di bagian apa namanya? Di bagian pendaftaran poli login sebagai pasien yang cuma bisa melakukan pendaftaran poli. Kemudian kita log out, kita masuk ke bagian dokter. Dokter Reno dengan password 123. Ini berdasarkan nama dokternya. Karena pada poli itu tuh pasiennya bertambah jadi 4. Nih riwayat pasien. Nah, riwayat pasien di sini tuh menampilkan dari periksa pasien. Nah, ini jika sudah maka akan masuk ke dalam riwayat pasien. Ini kita bisa mengedit jadwal periksa nih dokter Reno. Ada yang tidak aktif hari Senin dan Senin di jam segini. Ini bisa kita ubah untuk kita aktifkan. Ubah, kita aktif, simpan. Data berhasil disimpan, kita masuk ke jadwal periksa lagi tuh. Ini berubah jadi aktif. Nanti di bagian pasien ini akan tampil. Nanti kita lihat. Kita akan menampilkan 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk ke input jadwal. Ini kita bisa input. Ini menggunakan enum. Kita hanya 5 hari kerja. Saya pilih sampai hari Jumat. Kita pilih hari Selasa. Jam mulainya jam 7 semisal. Jam 7 hingga jam 9. Oke, jam 9. Terus statusnya aktif. Kita simpan. Masuk ke jadwal periksa. Nah, ini yang terbaru. Jadi Selasa jam 7 sampai jam 9. Ini kita aktifkan. Seperti itu. Coba kita hapus yang terbaru. Oh, sepertinya hapusnya belum saya aktifkan ya. Untuk jadwal periksa ya. Seharusnya jadwal periksa ini tuh nggak bisa dihapus ya, karena apa namanya? Jadwal periksa ini tuh berelasi dengan riwayat periksa. Seperti itu. Harusnya tidak bisa dihapus. Itu seperti kata dari apa namanya? Dari dosen yang mengajar saya waktu bimbingan karir itu. Jadi ini tidak bisa dihapus. Jadi harusnya saya hilangin aja ini fiturnya untuk hapusnya. Seperti itu. Kemudian kita akan mencoba riwayat periksa. Nah, kita diperiksa pasien yang belum kita periksa, kita klik periksa. Terus kita bisa harinya, misal hari periksanya itu bisa kita ubah. Kita hari ini jam 6, jam 7 semisal ya. Kita samain aja. Periksa jam 7, catatannya tuh sebentar. Catatannya itu harus diminum 2 kali sehari. Obatnya kita pilih amlodipin semisal. Dengan harga 44.000 berarti ya. Ini harga dokternya 150.000 dengan biaya harga dokter 150.000 dan harga obatnya 44.000 seperti itu. Terus kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, ini berubah menjadi sudah diperiksa dan riwayat pasiennya akan muncul. Oh iya, untuk view-nya ini belum saya buat karena kekurangan waktu ya, jujur. Saya tidak bisa sempat membuat ini bagian aksi. Di bagian menampilkan detail dari riwayat periksanya. Input jadwal sudah, edit profil juga. Kita ubah 6885 semisal. Simpan. Tuh, terus kita langsung edit lebih. Aduh, gak terubah ya. Berarti fitur edit profil dokter ini sepertinya belum saya lupa untuk memperbaikinya, malah belum jalan. Oke, kita skip dulu deh untuk bagian edit profil ini yang kemungkinan anggap saja belum untuk saya selesaikan fiturnya. Kemudian kita balik ke halaman admin tadi. Oh, kita ke halaman itu dulu deh. Login pasien dulu deh untuk menampilkan Sulis passwordnya 123. Untuk pilih UGD, tuh kita bertambah jadi 4 ya, ada yang hari Selasa dengan jam 8. Oke, seperti itu fungsinya sudah berjalan. Dan kemudian kita login sebagai admin lagi. Nih, kita data dokter, input dokter. Ini sepertinya input dokter juga tidak bisa karena kita memerlukan yang namanya itu password ya.
Jadi passwordnya ini belum saya masukkan ke sini. Kita input pasien ini seharusnya juga nggak bisa ya, karena dari register. Kalau input obat bisa, ini kita random aja menggunakan Ambroxol. Terus 10 kotak dengan harga misal 12.000. Kita simpan. Oke, berhasil. Obatnya tuh Ambroxol sirup dengan kotak 12.000. Kita ubah jadi 14.000 misal harga obatnya. 14.000. Berhasil disimpan. Kita lihat data obat. Harganya jadi 14.000. Untuk data pasien yang ini kita coba ubah di bagian nama Jack, alamatnya kita ubah menjadi Jalan Bengawan Jerman misal. Simpan. Oke. Tuh, berubah jadi Jalan Bengawan Jerman. Terus data dokter juga kita ubah semisal alamatnya jadi tambah ya deh blok A4 rumah saya. Terus kita simpan. Tuh berubah menjadi Bukit Bayam Permai blok A nomor 4. Seperti itu. Untuk input, saya coba di input dokternya deh, bisa atau tidak ya? Sepertinya tidak bisa karena harus ada passwordnya ya. Alamat di Jalan Bengawan Jerman, nomor HP-nya random, polinya kita pilih poli UGD. Kita pilih pemeriksaan deh. Simpan. Oh, bisa masuk ya ternyata ya. Oh, bisa masuk. Tapi tidak ada passwordnya ya untuk login ya sepertinya ya, karena itu sedikit bug. Mungkin bisa kita perbaiki di kodenya nanti. Seperti itu. Kemudian oh ya input poli, kita belum input poli. Kita pilih poli misal poli kulit. Nih apa ini keterangannya? Pemeriksaan kulit. Simpan. Itu berhasil disimpan. Kita coba input dokter. ID polinya tuh tambah poli kulit kan. Oke, seperti ini terhubung. Oke, seperti itu. Kita dokter login dokter lagi. Reno. Sudah 3. Ya, seperti itu. Sepertinya sudah fiturnya yang saya berikan. Input dokter, input pasien. Input pasien itu berdasarkan register, jadi kita bisa mengelola pasiennya. Pasiennya hanya bisa edit dan ubah. Dan untuk jadwal periksa ini tidak bisa dihapus karena berelasi dengan ini. Periksa dan riwayat pasien ini berelasi dengan jadwalnya. Oke, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kemungkinan saya itu ada miss di bagian ini view yang bisa dikatakan untuk prioritinya itu rendah di captionnya. Kemudian di bagian input pasien ya, input pasien, jadi saya nggak bisa melakukan input pasien dan hanya bisa edit dan delete saja. Jadi kemungkinan itu juga untuk mengelola pasien itu sepertinya rendah untuk itunya, untuk tingkat prioritinya seperti itu. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Dilawak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lihat kodenya dulu. Ya, seperti ini kodenya. Das dokter, das pasien. Saya juga ingin memberi sedikit reminder kepada para asistensi semua. Kalau semisal menemukan yang mirip seperti punya saya, tolong ditindaklanjuti mas, karena saya pernah membagikan satu ke teman saya dan teman saya bilang akan saya ubah nanti untuk beberapa fitur-fiturnya, nanti untuk desainnya akan diubah. Jadi jika ada yang memang kodenya mirip sama persis, tolong ditindaklanjuti. Saya kurang tahu namanya siapa. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rizky Dilhaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.